Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini tentunya dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, tentunya dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Pak Ihsan sedang berada di lahan Pak Ihsan. Ini lahan Pak Ihsan yang di sini Pak Ihsan budidaya CMK Tangguh F1 dari PT Wiset Cap Panah Merah. Tepatnya sekarang tanggal 19 Februari 2024. Untuk usia CMK Tangguh Pak Ihsan sekarang tepat usia 92 HST ya, 92 HST teman-teman. Nah, di kesempatan pagi hari ini aktivitas Pak Ihsan untuk di lahan tangguh ada dua aktivitas, yaitu satu pemanenan, yang kedua ini Pak Ihsan akan melakukan review budidaya CMK Tangguh. Yang kita budidaya ada dua teknis budidaya kemarin, yaitu satu untuk lahan yang full tunas air, dan yang satunya kita full untuk rempel tunas air. Kita lihat dari nanti kita review lebih dalam dari vigor, dari buah, dari tonase, terus dari perawatan nanti akan kita bahas teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang full kita tunas airnya ya, kita rawat teman-teman. Kita lihat dari vigor seperti ini untuk di jalur perawatan, di tengah juga rapat ya. Nah, ini untuk dari vigor tanaman. Kalau tingginya ini, kalau kita berdiri di got ini tinggi sekitaran 130-an. Kalau untuk tinggi tanaman kurang lebih tinggi berapa ya, sekitar ini hampir 1 meteran teman-teman. Nah, kurang lebihnya sekitar 1 meteran. Ini kot palingan sekitar 30 cm, yaitu kalau tinggi tanaman ya. Kadang ada yang tinggi sekali, juga ada yang seperti ini juga hampir 1,5 meter, hampir ya, maksudnya hampir ini. Nah, ini untuk dari vigor tanaman ini sebetulnya nanti kalau untuk 10 harian lagi ini juga bisa rapat teman-teman di kot atau di jalur perawatan ya. Ini dari vigor. Terus untuk dari buah ya, dari buah kita lihat dari buah yang di full tunas air, ini buahnya juga sampai atas. Terus untuk kelebatan, tingkat kelebatan, nah ini teman-teman, ini yang penting juga. Sebentar, nah maaf. Oke, ini ya, ini dari segi kelebatan buah yang kita budidaya untuk teknis full untuk tunas air, bisa kawan-kawan lihat. Nanti kawan-kawan yang menilai sendiri ya, biasanya akan hanya menampilkan dan kawan-kawan menilai sendiri. Ini tunas air yang kita rawat ada satu, ini satu, terus ini ada juga dua. Yang bagian sini ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Nih ya. Kalau dari kelebatan memang pengamatan Pak Ihsan, ini pengamatan Pak Ihsan ya, ini lebih lebat yang untuk dirawat untuk tunas airnya. Dari segi kelebatan buah. Nah, kalau untuk keras buah, terus ini memang dari benihnya, ini keras buahnya teman-teman. Dari segi kelebatan kita Pak Ihsan rekomendasi full untuk tunas air. Dengan catatan ya, kita kalau mau dirawat ya yang kecil-kecil, tunas air yang kecil dibuang tidak apa-apa teman-teman. Ya, kalau mau teknis budidaya dirawat tunas airnya seperti ini ya. Nih. Dan kalau untuk perawatan memang lebih ekstra yang full tunas air dari segi perawatan. Terus kalau untuk tonase, ini tonase ini memang kita sengaja sebelah ini full rempel, full tunas air, yang ini sebelah full rempel. Kalau untuk sementara
untuk tonase ya, kita lebih unggul di yang di full tunas air. Memang kelebatan buahnya juga pengamatan besan lebih bagus yang di full tunas air. Tonasenya itu juga masuk yang full tunas air. Nah ini cabenya. Nah ini kita lihat yang apa namanya full untuk rempel tunas airnya teman-teman. Nah, itu ada beberapa bagian sudah melakukan proses pemanenan. Nah ini kita ke lahan yang full rempel untuk tunas airnya. Nah ini lahan ini yang full rempel. Nah kalau dari figur tanaman memang kelihatannya lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit dibanding yang full tunas airnya teman-teman. Ini kita berdiri di sini, ini hampir pokoknya figurnya lebih tinggi teman-teman. Ini sekitaran 1,5 meter lebih kalau kita lihat dari bedengan ya. Ini kalau dari tinggi tanaman. Terus kalau untuk buah ya, untuk buah ya kita duduk. Kalau untuk buah itu sendiri, nah kawan-kawan bisa lihat nih. Kalau untuk kelebatan buah memang yang dirempel ini tidak selebat yang dirapat untuk tunas airnya teman-teman. Nih ya, seperti ini. Nih. Jadi memang ya bisa dikatakan kalau untuk yang dirempel ini buahnya lebih sedikit. Kalau di bagian bawah ya, ini kan kawan-kawan bisa lihat sendiri di bagian bawah ini. Nah, ini untuk buahnya kan tidak seperti yang di tunas air. Kalau di tunas air ini kan kita pasti di sini ada buahnya bercabang-bercabang. Kalau ini memang buahnya kurang. Dan kalau untuk dari segi perawatan, Baisan rekomendasi yang full untuk dirempel seperti ini. Karena apa? Karena perawatannya lebih mudah mengatasi hamanya, penyakitnya. Apalagi ini petani pemula ya, ini apalagi petani pemula ini rekomendasi dari Baisan dirempel saja. Kalau untuk pemula, betul-betul pemula ya, kalau yang sudah senior ya pasti sudah paham untuk trik-trik dan budidaya CMK, entah itu CMK tangguh ataupun CMK yang lain, jadi lebih paham tentunya. Kalau untuk yang seperti ini dirawat lebih mudah mengatasi hamanya, terus jamurnya ataupun perawatannya lebih mudah kalau untuk yang di full rempel. Kalau yang di tunas air di los memang dia cenderung lebih rapat di bagian bawahnya ini. Nih, di bagian bawah dia lebih rapat teman-teman. Nah kalau untuk dari figur memang lebih tinggian yang ini. Nah ini untuk apa namanya kelebatan dan juga dari segi perawatan. Nah kalau untuk besar buah, oh iya besar buah. Untuk besar buah kalau yang full rempel memang pengamatan Baisan itu lebih apa ya, agak lebih besar sedikit dibandingkan dengan yang di los untuk tunas airnya teman-teman. Nah, sebenarnya seperti ini. Buahnya lebih besar, nanti kita perbandingan, kita bawa ke sana untuk perbandingan buah besarnya. Ini yang di apa namanya los dirempel untuk tunas airnya ya. Jadi memang kalau dari figur tanaman lebih tinggi, terus dari buah lebih besar, cuman kalau dari segi kelebatan buahnya tetap masih di yang los untuk di tunas airnya. Nah seperti ini nih ya, kita perbandingkan teman-teman. Nanti kita perbandingan yang untuk di untuk tanaman yang dirawat untuk tunas airnya. Pokoknya pengamatan Baisan lebih besar sedikit. Tapi kalau untuk tonase sementara ini ya, ini dipetikan yang ke berapa ya, 6 ya,
Ya ini pentingnya di 6 memang ini lebih masih tonasenya masih di yang kita los untuk tunas airnya. Nah kalau untuk Gemini memang di budidaya kali ini CMK Tangguh ini memang betul-betul tahan untuk dari serangan Gemini virusnya. Nah kita perbandingkan saja teman-teman. Oke. Nah ini yang di rempel buahnya kita ambil. Ini contoh yang kita rawat, kita rempel tunas airnya. Ini yang di full tunas airnya. Nah kelihatan teman-teman, kelihatan ya. Jadi memang kalau besar buah masuk yang di rempel, tapi kalau dari segi kelepatan itu bagusan yang di full untuk tunas airnya seperti ini. Memang selisih besarnya memang lumayan, tapi sih ya kalau untuk tonase tetap masuk yang ini. Nah yang perlu di garis bawahi, kalau kita budidaya seperti ini untuk perawatan teman-teman, perawatan itu memang harus ekstra penyemprotannya, terus pengamatan hamanya kita harus ekstra karena bagian bawahnya itu terlalu rapat. Kalau yang los dirempel semua, kita perawatan lebih mudah, pengamatan hama lebih mudah ya. Nanti kawan-kawan bisa nilai sendiri dan mau pakai trik yang mana ya, seperti itu. Kalau untuk tonase memang lebih ke yang di los tunas air. Kalau besar buah masih masuk yang di rempel untuk tunas airnya. Intinya seperti itu. Nah kalau rekomendasi dari Baisan sendiri, kalau pemula ya pakai yang seperti ini saja, dirempel semua. Toh figurnya juga sama, figur tingginya, terus buahnya juga sama. Kalau perawatannya maksimal, insya Allah juga maksimal. Ini kalau untuk pemula. Nah kalau untuk yang senior lah ya sudah paham. Kalau untuk tonase masuknya ini kita lebih ke perawatannya seperti ini, dengan catatan ya perawatan ekstra pengamatan hama, ekstra penyemprotan. Ini harus yang di los untuk tunas airnya, intinya seperti itu ya. Kalau untuk pemula rekomendasi dirempel, kalau untuk para senior kita rekomendasi di full tunas air ya, seperti itu. Ini perbandingannya kayak berbeda ya. Oke, ini seperti itu. Oke, jelas teman-teman ya. Jika mungkin ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan seputar CMK Tangguh ini, teknis budidaya CMK Tangguh, kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, dan insya Allah Baisan akan respon secepatnya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknis budidaya kali ini, CMK Tangguh yang los tunas air dan dirempel tunas air. Rekomendasi dari Baisan, pemula kita pakai rempel tunas air. Untuk para senior kita rekomendasi untuk yang di full tunas air, intinya seperti itu. Oke, jangan lupa share video-video Baisan yang sekiranya bermanfaat, agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya, dan support dengan tekan tombol like, subscribe juga, share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Lisan Petani Muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian. Bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari Baisan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.